Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dalam sejarah manusia, ketika seorang raja memasuki sebuah kota, biasanya raja akan datang dengan penuh kemegahan. Ada pasukan yang mengawal, ada simbol kekuasaan, ada tanda kemenangan. Raja itu akan menaiki kuda yang gagah. Namun, ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia datang dengan cara yang sangat sederhana, berbeda sekali. Tidak dengan kuda perang, tidak dengan pasukan. Dia datang dengan mengendarai seekor keledai. Dan di balik kesederhanaan itu ada pesan yang sangat dalam tentang siapakah Tuhan Yesus sebenarnya. Mari kita membaca dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara, dalam dunia kuno, cara seorang raja memasuki kota memiliki makna simbolis. Jika seorang raja datang dengan kuda perang, itu menandakan kekuatan militer dan penaklukan. Namun, jika seorang raja datang dengan keledai, itu melambangkan kedamaian. Keledai adalah hewan kerja yang sederhana, bukan simbol kekuasaan atau peperangan. Jadi, ketika Yesus memilih keledai, ia sedang menyatakan sesuatu tentang jenis kerajaan yang ia bawa. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga menunjukkan bahwa Yesus dengan sengaja mengatur semuanya ini. Ia menyuruh murid-muridnya mengambil seekor keledai dan berkata, Tuhan memerlukannya. Kemudian ayat 4 sampai 5 menjelaskan bahwa semua ini terjadi untuk menggenapi nubuat dari Nabi Zakaria. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus bukan sebuah kejadian kebetulan. Ini adalah penggenapan rencana Allah yang sudah dinubuatkan sejak lama. Ketika Yesus memasuki kota, orang banyak menyambutnya dengan antusias. Mereka menghamparkan pakaian di jalan, mereka memotong ranting-ranting pohon. Ini adalah tanda penghormatan bagi seorang raja. Lalu mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud." Saudara, kata Hosana berarti selamatkanlah kami sekarang. Dan sebutan anak Daud berarti gelar Mesias. Artinya orang banyak mengakui bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan, yang akan menyelamatkan mereka, yang akan membebaskan mereka. Namun ada ironi di sini. Banyak orang menyambut Yesus sebagai raja, tetapi mereka mengharapkan Mesias yang berbeda. Mereka berharap Mesias yang membebaskan mereka, Israel itu, dari penjajahan kekuasaan Romawi. Mereka berharap pemimpin politik, pemimpin militer yang bisa mengalahkan setiap penjajah-penjajah yang ada.
Tetapi Yesus datang sebagai raja yang lemah lembut. Raja yang datang untuk menyelamatkan melalui apa? Melalui salib. Ayat 10 mencatat bahwa seluruh kota itu menjadi gempar dan bertanya, siapakah orang ini? Dan orang banyak menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jawaban itu sepertinya benar, tetapi belum lengkap. Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi Yesus adalah Raja dan Juru Selamat dunia. Saudara, peristiwa ini mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan penting. Siapakah Yesus bagi kita? Orang banyak pada waktu itu menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Namun hanya beberapa hari kemudian, sebagian dari mereka juga berseru, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Seringkali manusia ingin Yesus menjadi raja yang memenuhi keinginan kita. Kita ingin Yesus memberikan keberhasilan, memberikan kenyamanan, memberikan solusi yang cepat. Namun Yesus datang untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, menyelamatkan manusia dari dosa. Mengikut Yesus berarti menerima Dia bukan hanya sebagai penolong, tapi raja atas hidup setiap kita. Kita mau dipimpin olehnya, kita mau mengikut setiap apa yang dikatakan. Saudara terkasih, Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja yang lemah lembut. Ia tidak datang untuk menaklukkan dengan pedang, tetapi untuk menyelamatkan dengan kasih. Yesus bukan raja yang datang untuk dilayani, tetapi raja yang datang untuk menyerahkan dirinya bagi manusia. Hari ini pertanyaan yang sama juga berlaku untuk setiap kita. Siapakah Yesus di dalam hidup kita? Kiranya kita bukan hanya menyambut Dia dengan kata-kata, tetapi benar-benar menerima Dia sebagai raja di dalam setiap bagian hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, seringkali kami mengharapkan Engkau melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Banyak hal yang kami harapkan, tetapi apa yang kami harapkan seringkali tidak seperti yang Kau kehendaki. Dan saat apa yang kami harapkan itu tidak terjadi, kami menjadi kecewa. Kami merasa bahwa Engkau tidak peduli, tidak sayang kami, tidak mendengarkan apa yang kami harapkan. Ampuni kami Tuhan kalau demikian. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melihat Engkau sebagai raja, seorang raja. Kami menyambut Engkau sebagai seorang raja. Dan bukan hanya menyambut dengan kata-kata, tapi kami menjadikan Engkau sebagai raja dalam hidup kami. Kami mengikuti setiap apa yang Kau katakan. Kami tunduk kepadamu. Engkau adalah raja yang datang dengan kedamaian. Engkau adalah raja yang menyelamatkan kami, membebaskan kami dari dosa. Biarlah kami boleh terus tunduk dan mengikuti raja di atas segala raja, yaitu Engkau, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.